dan segala macam nikmat-nikmat Allah yang lain yang kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini tidak akan mampu untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, dilangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu, fa insyaallah mudah-mudahan tiada lain yang kita harapkan apa yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini, kegiatan positif yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan daripada curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan sebab kita, penolong kita kelak ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah. Kembali kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi وآله وسلم. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Masyarul hadirin wal hadirat, para orang tua kami, bapak ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon tidak pantas, tidak layak bagi kami berada di depan ini, bahkan duduk lebih tinggi daripada bapak-bapak sekalian. Intisalul amr min daripada dia Palembang, dan kami juga mohon izin sore hari ini bukan untuk menggurui atau untuk mengajar, namun kita sama-sama mempelajari satu kitab yang luar biasa, kitab yang berjudul An-Nasaih Dunia, buah karya dari seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Haddad. Amin. Yang mana pada sore hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara MC tadi, kita akan mengangkat satu tema yang berjudul tentang keampuhan doa beserta adab-adabnya. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat doa adalah kalimat yang sering kita dengar, bahkan kita pun tidak luput setiap harinya. Alhamdulillah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah keampuhan doa, ampuh yakni kehebatan, ya. Kehebatan doa tersebut. Bagaimana bisa dikatakan keampuhan doa, kehebatan doa tersebut? Bagaimana disebutkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya doa yang kita panjatkan itu merupakan satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau doa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW satu ibadah, berarti secara otomatis ketika seseorang dia berdoa, berarti sudah terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berbicara masalah kabul atau tidak kabulnya doa. Tapi seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa itu sudah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa huwal ibadah. Jadi semakin seseorang dia semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mengumpulkan daripada pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ampuhnya doa. Bahkan dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Kalau disebutkan senjata ketika seseorang yang ingin berperang, ya, berperang pasti dia butuh yang namanya senjata. Perlu yang namanya senjata. Nak berperang katik senjata, tak ceritanya dia bakal menang. Yang namanya perang perlu dengan senjata. Maka seorang mukmin dia dalam kehidupan di dunia ini kan proses, banyak lika-liku yang dihadapi, warna-warni kehidupan. Kadang ada masalah yang timbul, kadang dia senang, kadang dia